Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, pada pagi hari ini Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 bertepatan dengan 29 Saban ya, tahun 1446 Hijriah. Sobat Tani, di hadapan kita durian bawor kita, Sobat Tani, yang akan kita persiapkan untuk pemupukan generatif pada bulan April ini. Tapi kalau kita jeli melihatnya, Sobat Tani, maka ada 3 permasalahan yang sedang dialami oleh bawor kita ini, Sobat Tani. Coba kita lihat ini. Ini pertama, pucuk tunasnya kering, Sobat Tani ya. Terus daunnya kuning dan kerdil. 2 dan 3 bintik-bintik kuning ya. Jadi ada 3 masalah nih, Sobat Tani, yang perlu kita atasi. Pertama adalah keringnya tunas kita, kerdilnya daun kita, dan kuningnya daun kita, serta ketiga bintik-bintik kuning ya ada daun kita. Jadi ini coba lihat nih, ini pucuk daunnya, pucuk tunasnya kering, daunnya kuning. Seperti ini juga nih. Seperti ini. Kering kan? Pucuk tunasnya kering, daunnya kuning, dan ini juga. Coba kita lihat. Kering ini. Jadi ada 3 masalah dan 3 penyebab, Sobat Tani. Yang kering pucuknya ini, Sobat Tani, ini pertanda dinding selnya tipis ya, tidak tebal karena kekurangan kalsium, Sobat Tani. Kedua, kita punya daun kerdil ya. Ini juga akibat daripada kekurangan kalsium. Kita lihat pucuk-pucuk tunasnya ini mengecil dan mengering ya. Dan kita lihat di daun, ini masalah kedua. Kita lihat di daun, daunnya kuning dan urat-urat daunnya masih hijau. Ini pertanda kekurangan atau defisiensi magnesium, Sobat Tani. Magnesium. Sedangkan yang bintik-bintik kuning ini adalah hama ini, Sobat Tani ya. Hama bintik-bintik kuning yang masih ada tersisa ini. Padahal 2 minggu terakhir ini sudah kita obati dengan insektisida. Nah, kita akan uraikan sedikit, Sobat Tani. Saya sharing-sharing di mana apa sebabnya daripada permasalahan yang diderita oleh bawor kita ini adalah, pertama, pada saat bulan Desember yang lalu ketika bawor kita ini sedang dalam trubus. Pada waktu itu musim hujan terus menerus ya. Sama 1 bulan tidak henti-henti, pagi, siang, malam terus hujan. Di siang hari sinar matahari kurang ya, banyakan mendung. Jadi inilah penyebabnya daun kita ini kuning, Sobat Tani, karena zat klorofil yang ada dalam daun ini tidak cukup menangkap sinar matahari berupa inframerah dan infrabiru, Sobat Tani, sehingga berukulanglah zat hijau daunnya. Karena hujan yang berturut-turut selama 1 bulan menyebabkan selalu mendung, sehingga daun kita yang dalam keadaan trubus ini kurang ya di dalam menyerap klorofil sinar matahari, sehingga menyebabkan daunnya menjadi kuning, kurang magnesium. Dan kedua, Sobat Tani, disebabkan oleh media kita, Sobat Tani, yang kurang kita persiapkan dalam menghadapi musim hujan ini, di mana media kita banyak unsur-unsur kalsium dan magnesium alami yang ada dalam media kita ini larut ya, atau hanyut dengan adanya hujan ini, Sobat Tani. Intensitas hujan yang begitu tinggi selama 1 bulan itu menyebabkan persediaan kalsium alami dan magnesium kita yang ada dalam kanopi ini hanyut ya, tergerus sama air hujan ini, sehingga menyebabkan defisiensi atau tidak adanya lagi persediaan di dalam kanopi kita, sehingga menyebabkan daunnya menjadi
seperti ini. Oleh sebab itu saudara petani, untuk menangani ini kita sudah persiapkan ya kalsium kita. Kita menggunakan kalsium ini Orihara ya, dan mempunyai mesh ini. Meshnya 4000 meshnya ini sudah sobat tani 4.600 ya meshnya. Jadi kita menggunakan mesh yang tinggi sobat tani, daripada kita pakai dolomit yang meshnya hanya 800. Jadi larutnya sangat lama ya, memakan waktu sebulan. Kalau kita punya pakai kalsium yang meshnya 4.600 ini dia meshnya 4.600 ya. Nah ini mesh 4.600, itu berarti halus ya saudara tani. Jadi kepekatannya itu halus sehingga cepat dicerna. Kalau dicampur sama air cepat dicerna oleh akar ya, dibandingkan dengan pupuk dolomit atau kapur pertanian. Karena kapur pertanian ini mempunyai mesh 800 sehingga lama sekali diserap. Karena kita ingin percepatan seperti ini, mengingat bulan April sudah mulai dekat untuk kita akan mengadakan pupukan generatif. Sedangkan kekurangan kalsium yang ada dalam kanopi kita ini saudara petani tidak menyebabkan turunnya pH ya. Ini coba kita lihat ini di meteran pH kita. pH kita menunjukkan angka, nah ini mendekati 7 ya pH kita. Jadi tidak bermasalah pH tanah kita saudara petani. Sudah kita coba di 2 titik timur dan barat, tidak ada masalah dengan pH, tetap mendekati angka 7. Jadi ini cuman terjadi dalam metabolisme sirkulasi kalsium di dalam batang tanaman, sehingga kita memerlukan percepatan ya saudara tani dengan memakai mesh 4.600 ini Orihara kalsium ya. Itu sudah kita campurkan di sini di sprayer yang 500 liter nih, dan untuk kocornya sudah kita campur di dalam gembor yang 10 liter ini. Jadi kita pakai percepatan bawah atas ya saudara tani. Sedangkan untuk bintik kuning ini sudah kita campurkan juga kurakron ya, untuk membasmi bintik kuning ini. Ini sebabnya kita mulai sahabat tani untuk percepatan pemulihan daripada daun kita. Kita harapkan 2 atau 3 minggu ke depan ada perubahan sahabat tani ya, karena kita akan mengadakan pupuk generatif bulan April Mei ini sahabat tani. Kita mengharapkan tumbuh terubusnya lagi 1 kali aja sahabat tani, baru kita mengadakan pemupukan generatif. Jadi sahabat tani, penyebab yang tadi hujan yang terlalu masif di bulan Desember dan Januari itu menyebabkan daun dan pucuk tunas kita bermasalah ya, karena tergerusnya unsur-unsur kalsium dan magnesium di dalam kanopi kita, sehingga persediaan kalsium dan magnesium dalam media kita menjadi berkurang, sehingga perlu suplai ya. Kita suplai sekarang dari atas dan dari bawah sahabat tani. Jadi kita sudah campurkan di sprayer untuk mempersingkat video ini. Coba kita lihat, kita punya pucuk-pucuk ini kering sahabat tani ya, karena kekurangan kalsium ini. Dia punya terubus belum pecah. Jadi sama saja tidak punya permasalahan dengan yang kemarin sahabat tani di
super tembaga kita ini, kita harus hati-hati dalam musim hujan, memperhatikan masalah terutama unsur kalsium dan magnesium, saudara petani, karena mudah sekali tergerus oleh adanya intensitas hujan yang tinggi ya. Kita spray yang harus mengenai semua daun nih, batang dan ranting ya, serta batang-batang pokok. Jadi kita harapkan 2 minggu ke depan saudara petani ada perubahan ya, karena kita menginginkan dia tepat terubus ya, untuk mempercepat pembukaan generasi kita. Kita hentikan dulu sprayer ini, kita mulai dengan kocor ya. Nah, kita kocor sahabat tani dengan kalsium dan magnesium ya. Ini kalsium ini mengandung magnesium, mengandung asam humat juga saudara petani. Jadi ya, ini kita ulang lagi 2 minggu ya saudara petani. Makanya kita lihat perkembangannya 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya. Jadi demikian dulu sahabat tani, informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.